Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan belajar tentang berkorban. Nah saudara, kalau kita pernah melihat sebuah lukisan pahatan telapak kedua tangan yang berdoa. Jadi seperti tertungkup gini ya saudara. Nah, tulisan tangan berdoa seperti ini. Nah, itu adalah lukisan karya Albert Dürer. Nah, saudara, pelukis dan pemahat ini berasal dari Jerman. Jadi, dia adalah pelopor seni Renaissance. Masa-masa ini perhatian kepada martabat manusia dalam iman Kristen itu kembali muncul, saudara. Dan kononnya lukisan ini punya legenda. Nah, saudara, Albert Dürer bersama-sama sahabatnya sebelum jadi pelukis dan pahatan, dia bersama sahabatnya belum punya uang, belum mahir lah itu. Mereka masih mau belajar gitu. Nah, lalu kawannya berkata kepada dia, kita giliran aja belajarnya. Kamu duluan, nanti saya akan cari uang, saya akan biayain kamu. Nanti setelah kamu bisa, kamu kerja, kamu biayain saya. Jadi gantian seperti itu. Nah, begitulah Albert masuk sekolah seni lukis dan seni pahat. Nah, kawannya itu akhirnya bekerja selama beberapa tahun, akhirnya Albert lulus dan sekarang gilirannya sahabat Albert ini masuk sekolah. Dengan penuh semangat, Albert itu datang kepada temannya. Ketika ia datang ke rumah sahabatnya itu, ia melihat sahabatnya itu sedang berlutut. Kedua tangan sahabatnya itu tertangkup ke atas, kayak tadi dia, tertangkup ke atas. Ia sedang berdoa, Tuhan, tanganku ini udah kaku dan keras. Saya nggak bisa lagi belajar. Saya tidak bisa melukis lagi. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kawan Albert itu bekerja sebagai kuli bangunan. Akibatnya tangannya jadi kaku, kasar, terlalu kaku untuk jadi pelukis. Nah, saudara, seumur hidup Albert, ia tidak lupa dengan kejadian itu. Maka Albert mengabadikan kenangan kepada sahabatnya itu dengan membuat lukisan dan pahatan tangan berdoa. Keberhasilan Albert adalah berkat pengorbanan sahabatnya. Banyak orang-orang yang berhasil karena pengorbanan orang lain. Mungkin orang tua atau saudara yang berkorban demi keberhasilan kita. Atau pengorbanan dalam bentuk lainnya, misalnya kakak terpaksa tidak meneruskan sekolah karena membiayai adik-adiknya, saudara. Saudara, di balik setiap keberhasilan pendidikan ada pengorbanan. Ada pengorbanan orang tua yang menjaga kesehatan kita, mengajar kita berjalan, bersepeda, mengantar kita ke sekolah. Ibu dan bapak guru bercapek-capek, susah-susah mengajarkan kita. Mereka begitu berjuang, sabar, mengajarkan kepada kita. Nah, seringkali guru mengajar kita sampai tenggorokannya diserak, hatinya jengkel. Ia begitu ingin murid-muridnya itu menjadi pandai. Itulah pengorbanan, saudara. Pengorbanan adalah hidup untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Pengorbanan yang paling tampak adalah di dalam diri Tuhan Yesus. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, hidupnya untuk orang lain dan untuk Bapaknya. Itulah inti berita Injil, saudara. Gereja mula-mula meneruskan hidup Yesus itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang. Namun saudara, tujuan pengorbanan Yesus itu tidak sampai situ saja. Ada tujuan yang lebih jauh. Kristus hidup untuk kita, supaya kita bisa hidup untuk Kristus dan orang lain. Jadi ayat lengkapnya 2 Korintus 5 ayat 15 itu berbunyi demikian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, perhatikan ungkapan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itulah pengorbanan, saudara. Itulah keagungan kehidupan seseorang bila ia
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain dan untuk Tuhannya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita menjalani proses pendidikan, kita tidak bisa mendidik diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Tidak ada manusia yang bisa mendidik dirinya sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk mendidik kita, mengajar kita, dan menanggung segala biayanya, pengorbanannya. Kita menjadi orang yang terdidik karena dalam kehidupan kita ada orang-orang yang tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mau hidup untuk kita. Ada yang berkorban, setia, berjuang, saudara. Dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, ataupun kakak-kakak rohani yang saya ingat, saudara, mereka mengorbankan dirinya, waktu mereka untuk melayani saya, untuk mendidik saya menjadi seperti ini. Saya pun yakin ada orang-orang yang akan mendidik saudara, yang berjasa melayani saudara. Mari kita bersyukur untuk mereka. Mari kita juga belajar mendidik dan berkorban untuk orang-orang yang Tuhan titipkan buat kita, supaya mereka pun bertumbuh, supaya mereka pun bisa berbuah sama seperti kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami. Tuhan, Engkau teladan yang sempurna dalam pengorbanan-Mu kepada umat manusia. Tuhan, biarlah kami boleh hidup untuk Engkau dan untuk sesama kami. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, berani berkorban bagi sesama kami, melayani mereka, dan jadi berkat bagi mereka. Biarlah terus bangkit anak-anak Tuhan yang setia berkorban, melayani saudara di gereja Tuhan, supaya banyak orang-orang yang bertumbuh, Tuhan, banyak orang-orang yang hidup untuk Tuhan dan bisa terdidik di dalam kehidupan, di dalam kerohanian, di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena doa kami dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.